Halo, Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi tematik. Jadi setelah kalian membaca doa, silakan kalian membuka buku paket di halaman 78. Kita sekarang akan membahas tentang membandingkan pecahan. Membandingkan pecahan berarti melihat dua pecahan dan menentukan mana sih yang lebih besar atau mana sih bilangan yang lebih kecil. Nah, untuk membandingkan pecahan, bisa kita menggunakan 3 cara berikut ini. Yang pertama, silakan buka di halaman 78. Kita bisa menggunakan gambar untuk membandingkan pecahan. Jadi, untuk membandingkan dua pecahan menggunakan gambar, kalian perhatikan luas area gambar pecahan yang diarsir atau yang diwarnain. Nah, untuk gambar yang pertama, jadi gambar yang pertama itu adalah 2/4, yang diarsirnya 2 dari 4 bagian. Nah, yang selanjutnya 2/4 ini lebih kecil daripada, lihat gambar yang keduanya, ada 3/4 atau 3 bagian yang diarsir dan dari 4 bagian. Nah, selanjutnya 1/2, satu bagian yang diarsir dari 2 bagian itu lebih besar daripada 1/3. Lihat gambar yang diarsirnya atau yang diwarnainya. Nah, apabila gambar tersebut lebih besar daerah yang diwarnainya atau daerah yang diarsirnya, maka itu lebih besar bilangannya. Selanjutnya, setengah potong pizza lebih besar daripada 1/4 atau 1 dibagi 4 bagian potong pizza. Ingat ya, 1/2 atau setengah 1/2 lebih besar daripada 1/4. Artinya 1 pizza dibagi 4 ya. Jadi 1 potong pizza dibagi 2 itu pasti hasilnya lebih besar daripada 1 potong pizza dibagi 4. Nah, cara yang kedua yaitu dengan menggunakan garis bilangan. Garis bilangan ini rumusnya, perhatikan dulu gambar atau garis bilangannya ya. Pecahan yang terletak di sebelah kiri itu nilainya lebih kecil daripada pecahan atau bilangan yang terletak di sebelah kanan. Jadi ingat ya, kalau sebelah kiri itu nilai bilangannya lebih kecil daripada nilai yang sebelah kanan. Di garis yang pertama ada 1/2, kemudian di garis yang kedua di situ ada 1/3 dan 2/3. Jadi 1/3 titik-titik daripada 2/3. Nah, kalau bilangannya semakin ke kiri berarti lebih kecil. Ya, kalau bilangannya semakin ke kanan berarti lebih besar. Maka dari itu 1/3 lebih kecil daripada 2/3. Selanjutnya 1/5 titik-titik daripada 4/5. Nah, tentu saja 1/5 lebih kecil daripada 4/5. Nah, berdasarkan garis bilangan pecahan tersebut dapat diketahui bahwa 1/2 terletak di sebelah kanan. Jadi 1/2 lebih besar daripada 1/3. Ingatnya, 1 potong pizza dibagi 2 itu hasilnya pasti lebih banyak daripada 1 potong pizza dibagi 3. Atau 2/5 terletak di sebelah kiri dan 5/8. Maka dari itu 2/5 lebih kecil daripada 5/8. Kalian bisa memvisualisasikannya di dalam imajinasi kalian. Misalnya 3 potong pizza dibagi 6 itu pasti akan lebih kecil daripada 4 potong pizza dibagi 8. Nah, bisa juga kalian menggunakan cara yang ketiga. Jadi langsung aja dibandingin pecahannya. Nah, dengan catatan satu, kalau penyebutnya sama, penyebut itu adalah bilangan yang ada di bawah, maka bisa saja langsung dibandingkan. Contohnya 3/6 titik-titik daripada 5/6. Nah, karena penyebutnya sudah sama-sama 6, berarti kita hanya membandingkan pembilangnya saja atau bilangan yang di atas. Jadi 3/6 titik-titik daripada 5/6, maka dari itu sudah jelas bahwa 3/6 lebih kecil daripada 5/6 ya. Karena penyebutnya yang di bawah sudah sama. Jadi yang dibandingkan hanya bilangan yang di atas atau pembilang. 3 lebih kecil tentu saja daripada 5 ya. Dengan catatan ini penyebutnya sudah sama. Nah, bagaimana kalau penyebutnya berbeda? Kalau penyebutnya berbeda berarti angka yang di bawahnya berbeda. Kita simak contoh ya berikut ini. Tadi kan Umi sudah jelaskan
bahwa kalau misalnya penyebutnya sudah sama, misalnya soal nomor 1 sama-sama 5, soal nomor 2 penyebutnya sama-sama nomor 8. Kita bisa saja langsung membandingkan pecahan atau pembilang tersebut. Jadi 2/5 tentu saja lebih kecil daripada 3/5. 2 lebih kecil daripada 3. Nah, soal nomor 2, 5/8 tentu saja akan lebih besar daripada 4/8 karena lihat penyebutnya sudah sama-sama 8, jadi kita hanya membandingkan nilai yang di atas. 5 tentu saja lebih besar daripada 4 ya. Ini kalau penyebutnya sama. Ingat ya, ini kalau penyebutnya sama. Nah, bagaimana kalau penyebutnya berbeda? Nah, kalau di buku kalian harus mengalihkannya dengan bilangan prima. Tapi di sini Umi punya rumus yang lebih gampang sehingga kita tidak usah mencari atau mengalihkan bilangan prima dengan menggunakan perkalian silang. Jadi 5 dikali 7 dikali silang sama dengan 35. Kemudian 5 dikali 6 sama dengan 30. Simpan di sisi kanan. Nah, jadi sisi kiri 35 titik-titik daripada sisi kanan 30. Ingat di hasil dari perkalian silang ini semua ya. Maka dari itu 35 tentu saja lebih besar daripada 30. Soal nomor 2. 1/2 titik-titik daripada 3/6. Nah, bisa kita kali silang. 1 dikali 6, 6. Nah, 3 dikali 2, 6. Nah, karena ini nilainya sama-sama 6, berarti artinya sama dengan ya. Nah, sekarang kita coba latihan soal nomor 1. 3/4 titik-titik daripada 2/4, berarti penyebutnya sudah sama ya. 2/7 titik-titik daripada 5/7, penyebutnya sudah sama. Kalian pasti sudah bisa menjawabnya ya. Kalau pecahan sudah sama, tinggal di apa? Iya, betul. Tinggal dibandingkan saja pembilangnya atau bilangan yang ada di atas. Nah, untuk soal nomor 3 dan nomor 4, nah, ini kita harus bahas dulu nih. Untuk soal nomor 3, penyebutnya 5 dan 3 itu berbeda. Bisa kita sekali silang ya. Tolong perhatikan di nomor 3 ya. Jadi untuk sisi kiri, untuk mencari jawaban sisi kiri, kita bisa kali silang 5 dikali 7, 35. Nah, jawaban di sisi kanan 5 dikali 6, 30. Nah, mana yang lebih besar angkanya? Tentu saja 35 lebih besar daripada 30 ya. Jadi 5/6 lebih besar daripada 5/7. Nomor 4, 1/2 sama dengan 3/6. Nah, dari mana kita bisa menjawab sama dengan atau nilainya sama? Dari perkalian silang. 1 dikali 6 sama dengan 6, simpan di sisi kiri. 3 dikali 2 sama dengan 6. Ya, simpan di sisi kanan. Nilainya sama-sama 6. Jadi, untuk membandingkan pecahan dengan berbeda penyebut, Umi lebih menyukai dengan menggunakan perkalian silang. Nah, selanjutnya silakan kalian membuka di halaman 80. Di situ ada ayo berlatih. Kalian kerjakan, bandingkanlah pecahan berikut dengan memberi tanda kurang dari atau lebih dari atau sama dengan. Yang pertama, 1/3 titik-titik daripada 8/10. Kalian lihat daerah yang diwarnain atau diarsirnya ya. Tentu saja 1/3 lebih kecil daripada 8/10. Coba kalian perhatikan daerah yang diwarnainya. Nah, selanjutnya nomor 2, 3/5 titik-titik daripada 5/10. Nah, kalian bandingkan saja daerah yang diarsirnya lebih besar yang mana. Soal selanjutnya silakan kalian kerjakan ya. Kemudian soal selanjutnya berilah tanda kurang dari, lebih dari atau sama dengan. Yang pertama, 2/3 titik-titik daripada 4/5. Kalian bisa menggunakan kali silang ya. Seperti contoh di video awal tadi. Kenapa menggunakan kali silang? Karena dengan menggunakan kali silang itu lebih efektif dan lebih cepat mengerjakannya. Selamat mengerjakan di halaman 80. Tetap semangat semuanya ya.